Baik, kita masuk bab 9, penyusunan laporan hasil penelitian. Jadi, penyusunan laporan hasil penelitian biasanya ini dilakukan untuk melakukan seminar usulan proposal dan pasca itu. Maksudnya adalah kita akan menyusun hasil penyusunan proposal penelitian itu menjadi penelitian sempurna, baik itu skripsi, tesis, bahkan disertasi. Laporan hasil penelitian dengan sasaran kelompok masyarakat ilmiah akan tersusun baik apabila peneliti memperhatikan hal-hal berikut. Nah, ini ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah suatu laporan adalah usaha untuk menceritakan proses penelitian dan pengalaman selama penelitian dengan menseleksi informasi, menyusunnya secara baik, dan memberikan rangkaian uraian cerita yang terintegrasi, halus, dan lancar. Kedua adalah laporan penelitian bukanlah ditujukan kepada seseorang, akan tetapi ditujukan kepada kelompok masyarakat ilmiah. Oleh karena itu, penulis laporan harus memahami dan mengetahui, serta harus ingat kepada tingkatan pengetahuan dan pemahaman sasaran penulisan. Tiga, laporan apa yang terjadi dalam penelitian tidak melaporkan apa yang diharapkan akan terjadi dalam setiap tahapan penelitian. Keempat, perlu diingat agar tidak cepat-cepat membuang data atau informasi, sebaiknya simpan dahulu. Kelak mungkin data tersebut dapat menolong memecahkan masalah yang rumit. Kelima adalah laporan pula hambatan dan kegagalan-kegagalan yang dialami, jangan melaporkan keberhasilan saja. Sebab suatu kegagalan pun pada hakikatnya merupakan suatu hasil dari suatu penelitian. Informasi ini penting untuk penelitian-penelitian berikutnya. Yang B adalah sistematika laporan penelitian. Tentu saya ulang lagi bahwanya ketika masuk pada sistematika penelitian, ada faktor yang memang memiliki karakteristik tersendiri tergantung dari pihak pemberi dana hibah ataupun pemberi data atau universitas yang memberikan buku panduan dalam penyusunan penelitian dari bab 1 sampai selesai. Nah, tetapi pada umumnya proposal yang sudah disetujui atau yang sudah diseminarkan adalah sudah bagian dari laporan penelitian, yaitu menjadi bab 1 bahkan sampai menjadi bab 3. Secara garis besar, sistematika laporan penelitian itu ada bagian awal yang berisi halaman judul, halaman pengesahan, halaman ringkasan penelitian, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran itu pun jika memang ada. Lalu pada bab 1, sekurang-kurangnya pada bab 1 pendahuluan itu adanya latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Sedangkan bab 2 berkaitan dengan tinjauan pustaka itu ada teori yang relevan, kerangka pemikiran, perumusan hipotesis jika dipakai hipotesis. Nah, teori-teori yang relevan ini tidak lepas dari variabel nanti ataupun teori yang digunakan untuk menjawab sebuah penelitian. Sedangkan bab 3 metode penelitian terdiri dari ini ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Terkadang memang jika kita tidak melakukan penelitian lapangan ini tidak ada. Tetapi kalau kita lihat dari data misalnya berkaitan dengan penelitian lapangan ada lokasi dan waktu penelitian. Cara penentuan ukuran sampel untuk penelitian survei. Sedangkan yang kualitatif biasanya jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, lalu ada kalau ini biasanya definisi operasional ya, bukan operasional variabel. Lalu ada teknik analisis data, teknik penelitian dan beberapa hal yang lainnya. Rancangan pengujian hipotesis jika menggunakan hipotesis. Nah, ini ketika masuk pada bab 3 memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Adapun bab 4 itu adalah keadaan umum tempat daerah penelitian atau misalnya deskripsi gambaran umum berkaitan dengan penelitian tokoh misalnya,
penelitian wilayah, tempat, dan sebagainya. Yang bab 5 atau ini terkadang suka digabung dalam beberapa kasus ya. Tapi ketika ini dipisahkan, ini keadaan umum tempat, daerah penelitian, bab 5 hasil penelitian dan pembahasan, bab 6 kesimpulan dan saran. Nah, ini kesimpulan dan saran ini adalah akhir dari proses penelitian. Nah, ini berkaitan dengan penjelasan. Lalu yang C, penulisan artikel ilmiah. Nah, ini bagian lanjutan. Sebagai tugas akhir si peneliti adalah mempromosikan hasil penelitiannya kepada masyarakat ilmiah lainnya. Promosi penelitian tersebut dapat dilakukan melalui narasumber pada pertemuan ilmiah, makalah pada forum ilmiah, dan artikel yang dimuat di jurnal ilmiah. Karya tulis ilmiah atau KTI yang dapat dimuat di jurnal ilmiah dapat dipilah menjadi dua kelompok. Pertama, KTI yang berupa laporan hasil penelitian, dan kedua berupa KTI non hasil penelitian, seperti misalnya paparan gagasan keilmuan, ulasan, atau tinjauan ilmiah. Masing-masing jurnal mempunyai tata cara penulisannya sendiri. Ada perbedaan di antara satu jurnal dengan jurnal yang lain, misalnya tentang ukuran dan macam huruf, jumlah halaman maksimum yang diperbolehkan, kerangka dan tata cara penulisan, bahkan juga cara pengiriman naskahnya. Yang misalnya dulu itu menggunakan CD, printout, ataupun sekarang melalui OJS, Open Journal System. Nah, contoh sistematika penulisan, setiap karangan harus disertai biasanya adalah abstrak, ada keyword atau kata-kata kunci, identitas pengarang, ada pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan, daftar pustaka, hasil penelitian disajikan dengan sistematika sebagai berikut: judul, nama pengarang, abstrak, kata-kata kunci, pendahuluan, berisi pembahasan kepustakaan dan tujuan penelitian. Metode ada pembahasan, kesimpulan, dan saran, serta daftar pustaka. Dengan demikian, ketika menulis KTI, karya tulis ilmiah, dengan sistematika seperti itu ditujukan dan diharapkan dapat dipublish di jurnal dan mengikuti gaya selingkungan dari jurnal tersebut. Sebab setiap jurnal mempunyai aturan tersendiri, apalagi jurnal yang sudah terakreditasi. Biasanya gaya selingkungan jurnal dapat ditemui pada halaman paling belakang suatu jurnal. Selain itu, sebagai etika dalam penulisan karya ilmiah, alangkah baiknya si penulis juga mengucapkan terima kasih di dalam artikel. Biasanya ucapan terima kasih disisipkan setelah kesimpulan dan sebelum daftar pustaka. Ucapan terima kasih ditujukan kepada si pemberi dana pada penelitian tersebut. Nah, saya kira itu berkaitan bab 8 ya, 9 ini. Tentang bentuk laporan hasil penelitian, bab 9.